Eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi, takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum, saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum. Misalnya gini, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Ini ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idahnya. Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mari terang. Oh ya Allah, sabar. Amit tenang. Sabar. Problemnya kan gini, mestinya kue ujung juga tok dari ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang juga tok ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun ke fair, kalau kue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milih di, sing gampang apa sing angel? Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua orang itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks ini. Nah, ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhidha. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya reswa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah, ya iku bunine piye? Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet kok dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salasatu asyhur wallahi lam yakhidha. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe hafal ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asrobu lebokno ning. Terus ada masalah lagi. Perempuan yang hamil itu enggak haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repot. Mulane bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Jadi bilang ora ro. Ngapa alos sekarang-karuan. Loba menangan mata ngomong waduh. Lah sing ora paham ya Eropa ya kalah. Malah kalah membidu Gus ya ora lomba. Yo kalah kono lumayan untuk umroh. Aku mulane kudu mlebu swarga kowe rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka iku apa-apaan. Aku las direncana ra gelem.
Ora pantes wong ngapal Quran ben neraka ora pantes. Ngene malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa lo ayat iki? Kayak diseng ayat iki waca, wah pusing. Ma balik wali biru qomahum bidaru jauh ilaihim bigus. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu kurun itu siapa? Mutolak. Mutolakot yang idahnya salah satu kurun siapa? Ya yang masih head. Kalau yang masih head gini. Yang sudah agak head lagi. Ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al-mu'minun al-asun. Orang mukmin yang basyar. Karena kalau orang kafir sudah jelas. Mansus mukhalladina finnar. Apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan ngene, "Ustaz anak soleh sing tenanan jaben gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi." Ini lho Kanjeng Nabi akhirnya ramu bumbu swarga perkarane nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ini misalnya murid sempu wojok, coba dibuatnya pangeran nang bumi NTT. Nah misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Angger apa bus swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih. Wonten setunggal. NTT. Amine munik. Wah. Akhire moro-moro. Lah nek bus swarga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama itu sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kulo rada setuju, menarik cara kula niku. Mulane sampeyan niku Gus, karena ada di wali suka Nabi, mun pasrahno kula mah. Akhirnya mudik kok goleki terus ke sentimen ber. Barno. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali Zaid. Syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu kan. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ono syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Kalau usah training kan? Kalau usah training. Ojo training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione gede. Kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Agak semuanya. Ya mereka kabeh orang kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil khaid, ada yang tidak. Kalau mindawatil khaid idahnya salah satu huruf. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti. Kok mau jujur ini pokoknya. Mati nak goblok kok jadi aja-aja. Biasa wae digodewi ning omah. Apa? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun. Kenapa dikatakan mukmin? Karena masih yakhafun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Lah, khawatir ketemu Allah itu enggak siap, itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis. Ngalami yakhafun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Itu cara berpikir Imam Suyuti, wal muradu bihim al mu'minun al asun. Jelas ya? Jadi dong toh? Masa alim semaju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladzina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina huma gak dihitung Gus Abi. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar mbahmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara ilmu balaghah ora ngono dul. Maksudnya ngomong ujung
ambek ujung. Jadi torofail waktu, napa? Torofail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nek kowe terus dalil ayat iki sholat itu penting pagi sore. Berarti mau subuh, asar, aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah iku kan ono dzikrul ba'di wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Dadi ora bahasa Arab kaya wong Arab. Dene ra paham tafsir munir kebangetan. Maksudnya kan sajane bahasa Arab itu wis gampang. Tapi aku mau jadi wong Arab atau tafsir munir ya bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Gua kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye terkipe? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mausuf sifat muqaddamana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu enggak apa. Dalam Indonesia itu paham. Wong Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya tak bedai. Enggak, ini jawab saja. Kira ditakoki wong agama mau enggak jawab ya? Islam kan? Islam. Oh, seperti bener. Terus saya cawe wedok ditakoki agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il, ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya begitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab itu barang. Sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah nek nuruti ngono malah kowe kesel karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia keselen. Keselen ora kira-kira. Ngene ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim mahdud wa talhim mandud. Nah, wa dhilli mamdud wa ma itu gak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim mahdud wa talhim mandud wa dhilli mamdud wa ma imaskub wa faqiyatin katsira lamaqtu ati ulam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohiron aurakuha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, terus apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun kira-kira orang Jawa jari ini Jawa maknanya widoro. Padahal yo ora roh. Lasing kok. Ya dikira-kira padahal widoro ora enak buah. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa aurakuha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebar. Kira usah protes. Kok ini nggak ada anggur? Kok nggak ada apel? Jadi pokoknya Allah itu cerita, ning swarga itu ono jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil godati walasi dong. Dong. Pinter berarti. Semaju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama ujung. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu limo itu keduman. Lah ayat ini kan terus kue nakalan kan pagi sore. Kurang ngono gobloknya jadi terus no ya lereni saat ini. Maksudnya itu wadat makili ujung. Asih makili ujung. Nah, sholat itu menghabiskan dua ujung. Tarafain nahari wa zulafam.
Sing khotib bingung Mas, torofian, torofai. Kadung khotbah deh. Kadang khotib ya enggak, wong ayate ra apal kok. Ya tahu ana khotib sing lho. Sing piye sing falanu khiyanahu mo falanu kai falanu. Lah baban ora apal ora sama kae. Falanu khiyanahu. Falanu. Iya dari wah kita berburak. Iku utek sing buruk. Kitab disalahno. Masih kitabe buruk. Lho aku ora ono kitabe iso maca, Pak. Meneh nek buruk ora ono kitabe. Ya iso maca to ngapal man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanu khiyanahu. Barang buruk juga alasan falanu. Lah lebar wis tuwa khotbah pamer sing umum mak wis sing pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar wis. Karo dene khotbah suwi-suwi lha opo. Yo enak lho khotbah, dawe Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khotbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khotbah cepet ae. Dadi kok kena sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi wis oleh cepet salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal.